kami sendiri, yaitu dengan nama Balai Tani. Jadi balai itu rumah, sedangkan tani itu petani. Karena kami di sini mayoritasnya petani semua, dan kami di sini mayoritasnya muslim semua, Bapak Ibu. Dan bentuk rumah adanya sama semua, Bapak Ibu, dibuat rendah bagian depan. Jadi kalau tamu masuk ke dalam, dia harus terlebih dahulu menundukkan kepala. Menundukkan kepala itu tanda hormat. Tapi di sini sampai sekarang, kalau kita mau masuk rumah dan kita harus menundukkan kepala sambil mengucapkan tabe balar. Jadi tabe balar itu artinya permisi, baru kita ucapkan assalamualaikum pada pemilik rumah. Itu tradisi kami di sini sampai sekarang. Sedangkan mengenai atap rumah adat kami ini, Bapak Ibu Sobat, atap rumah adat kami ini terbuat dari daun alang-alang, biasanya diganti 6-7 tahun sekali baru diganti. Jadi walaupun tidak pakai nodrop, atap rumah adat kami ini selama 8 tahun enggak bocor-bocor, Bapak Ibu, walaupun tanpa nodrop. Dan kalau kita pakai atap dari alang-alang di dalam rumah adat kami, tanpa AC, tanpa kipas angin, selalu dingin dan selalu sejuk. Ya, boleh coba nanti di rumah masing-masing. Paling nanti dari Lombok ganti gentengnya pakai alang-alang, biar sudah pakai AC dan sudah pakai kipas angin, tetap dingin di dalam. Jadi diganti biasanya 8 atau 7 tahun sekali baru diganti. Jadi kalau tidak diganti 8-7 tahun, kalau musim hujan merembes, itu bertanda mau diganti sama yang baru. Nah, kemudian mengenai lantai rumah adat kami ini, Bapak Ibu semua, lantai rumah adat kami ini bukan dari semen, Bapak Ibu, tapi ini terbuat dari tanah liat dicampur dengan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Memang kalau masih basah, Bapak Ibu, sedikit bau, tapi kalau sudah kering seperti ini, sudah nggak bau lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan ada aroma bau sapi, ini bukan berasal dari lantai rumah adat kami nih, Bapak Ibu, tapi ini berasal dari pabrik semen langsung atau langsung dari kandang sapi. Nah, perlu kita juga bahwa kotoran sapi yang kami gunakan sampai sekarang, yang digunakan oleh leluhur kami, sampai sekarang masih kami pakai di rumah kami. Inilah semen yang paling pertama yang ada di Pulau Lombok. Jadi sebelum nenek moyang kami dulu mengenal semen Basoa, Bapak Ibu, semen 3 roda, inilah semen yang paling pertama yang ada di Pulau Lombok, yaitu tai sapi atau tai kerbau. Jadi di zaman dulu, Bapak Ibu semua, nenek moyang kami menyebutnya tai sapi, tapi sekarang kami di sini menyebutnya semen cap kaki 4. Ini berapa persentasenya? Ya, jadi kalau kita mau buat lantai, itu pertama dicampur dengan tanah dulu, dicampur dengan air, dan dicampur dengan kulit padi. Jerami, kulit padi, jadi dicampur setengah-setengah. Ya, itu yang paling banyak awalnya. Cuman bagian atasnya itu dicampur dengan air aja. Air aja dan diaci pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Boleh coba? Nah, jadi biasanya dipel atau dikasih baru, biasanya 1 bulan sekali dikasih baru. Jadi kalau dikasih baru, kami punya lantai dari tanah. Kalau anda diaci pakai kotoran sapi berdebu, kalau sudah berdebu itu bertanda mau dilapisi bagi pakai kotoran sapi atau semen cap kaki 4. Ya, boleh coba nanti di masing-masing rumah ya. Atau pengen praktik langsung di sini diajari sama ibu pemilik rumah, kita ambil kotoran sapi di kandang sapi kalau mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ya. Sedangkan rumah adat kami ini, Bapak Ibu semua, memiliki 2 bagian atau 2 kamar, Bapak Ibu. Jadi ada bagian dalam dan ada bagian luar, Bapak Ibu. Jadi bagian dalam khusus tempat tidur perempuan, Bapak Ibu. Bagian luarnya tempat duduk, Bapak Ibu, itu kamar laki-laki sekaligus tempat makan, sekaligus tempat menerima tamu, Bapak Ibu. Jadi kalau kami di sini masih pengantin baru, belum punya anak, kami tetap tidur bersama di dalam. Tapi kalau kami sudah punya anak 1, tradisi khususnya harus tidur terpisah walaupun suami istri. Itu tradisi kami di Lombok, khususnya di suku Sasak. Tapi perlu tahu juga bahwa kami punya tradisi seperti itu. Di suku Sasak, satu keluarga enggak punya 1 anak, Bapak Ibu. Tetap memiliki banyak anak juga walaupun kami punya tradisi selalu tidur terpisah. Kenapa? Karena satu keluarga enggak punya anak laki-laki, bisa produksi terus sampai dapat anak laki-laki, dan produksinya sangat gampang sekali, Bapak Ibu, karena krias kami di Lombok, khususnya di suku Sasak Gede ini, Bapak Ibu, sampai sekarang tiap hari, tiap malam selalu pakai sarung. Ya, jadi kalau pakai sarung lebih cepat dan lebih gampang, tinggal diangkat langsung jadi.
Ya, boleh praktik nanti di rumah. Ya. Biar dapat anak lagi. Kalah. Jadi satu keluarga tidak punya anak laki-laki, produksi terus sampai dapat anak laki-laki. Makanya satu keluarga memiliki anak 6, 8, 7 punya anak. Karena kalau belum dapat anak laki-laki, kadang-kadang bapaknya nikah 2 kali. Cari keturunan dari istri yang kedua. Cuman kalau kita sebagai laki-laki, ya harus siap untuk ekonomi. Apalagi di zaman modern seperti ini. Cuman karena pengen anak laki-laki dia berusaha juga. Cuman kita harus siapkan 2 rumah juga, satu untuk istri pertama dan satu untuk istri kedua. Mungkin Bapak Ibu khusus laki-laki di rombongan Kartidaya. Ya ada laki-laki rombongan yang laki-laki ada yang mau nikah 2 kali. Ada yang mau nikah. Jumlah penduduk di sini Bapak Ibu berjumlah 175 orang dan 35 kepala keluarga. Jadi yang mau bangun rumah modern beratap dari genteng, fondasi dari semen 3 roda itu nggak boleh di dalam sini Bapak Ibu. Dia harus keluar dari sini karena masyarakat di sini betul-betul mau menjaga bentuk rumah adat atau rumah yang paling pertama yang ada di Pulau Lombok. Nah, di tempat duduk Bapak Ibu semua, inilah sanggar seni kami yang kami miliki di kampung tradisional suku Sasangde ini Bapak Ibu. Jadi di mana di sanggar seni ini Bapak Ibu berkesempatan melihat satu buah atraksi yang paling terkenal di Lombok, itu kami sebut dengan atraksi tari perisian. Itu saling pukul sama rotan. Jadi pada zaman kerajaan dulu Bapak Ibu, tari perisian ini di Lombok digunakan untuk memilih panglima kerajaan Bapak Ibu. Jadi siapa yang paling tangkas, siapa yang paling jago itu berhak sebagai panglima kerajaan. Jadi yang kedua, sebelum Islam di Lombok Bapak Ibu, leluhur kami menganut paham animisme dan dinamisme. Jadi tari perisian ini di Lombok dulu pada zaman dulu digunakan untuk tari ritual minta hujan. Itu sebelum Islam di Lombok. Jadi tak kalah Lombok Bapak Ibu semua pada zaman dulu dilanda kelompok kepanjangan, semua laki-laki itu diarahkan untuk bertarung di area persawahan atau area yang luas Bapak Ibu. Di situ nenek moyang kami dulu cari tumbal sebuah darah lewat kepala petarung Bapak Ibu. Jadi tak kalah petarung kena kepala mengeluarkan darah jatuh ke tanah Bapak Ibu. Kepercayaan nenek moyang kami dulu tak lama lagi hujan akan turun. Itu dulu. Tapi sekarang Islam sudah sempurna di Lombok Bapak Ibu, dan penduduk Lombok 80% itu muslim semua. Dan di zaman modern seperti ini Lombok biasanya sekarang disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Tak kalah Lombok sekarang di zaman modern seperti ini dilanda kelompok kepanjangan, kita diarahkan oleh kepala adat kami di sini untuk sholat minta hujan. Tapi atraksi budaya di Lombok masih dijaga oleh pemerintah daerah kami di sini, dan kami juga masih menjaga di kampung tradisional suku Sasangde ini Bapak Ibu. Dan di zaman modern seperti ini Bapak Ibu, tari perisian ini di Lombok digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Lombok. Seperti tamu-tamu penting yang berkunjung ke Lombok, seperti Bapak Presiden, Bapak Menteri ke Lombok, pasti disambut dengan atraksi tari perisian. Perlu kita juga bahwa khusus di kampung kami, kampung tradisional suku Sasangde ini Bapak Ibu, tari perisian ini kami gunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, tamu-tamu kehormatan. Makanya di sore hari ini kami anggap rombongan dari Kartidaya yang sore kami anggap tamu-tamu kehormatan kami. Makanya di sore hari ini kami sambut Bapak Ibu dengan atraksi tari perisian. Yang penting rombongan aslinya masih semangat Bapak Ibu.
Silakan Pak. Ayo. Mari situ. Mari. Ya. Ya, foto rombongan yuk. Iya betul. Foto rombongan. Sabar-sabar dong, jangan manis-manis. Rombongan. Rombongan berarti siapa? Semua silakan. Masuk semua. Setelah ini baru kita bergeser sedikit lagi. Kita akan lihat bagaimana proses pembuatan latte dari kotor sapi sebelah sana ya. Kita bergeser setelah sesat foto bersama. Yuk. Ayo. Biasa. Pertarungan di mana, Pak? Ada Pak di sebelah sana ada Pak. Ada. Masih ingat gayanya di bawah Bapak Ibu? Masih ingat gayanya di bawah tadi? Daerah kanan masih kosong. Cheese kacang buncis. Cheese kacang kucing di mana kita sasak de lombok. Coba kita. Yes. Pindah ya? Oke. Pindah aku. Sudah siap-siap kita lihat dulu 1, 2, 3 cheese kacang bun. Cheese. Lagi cheese kacang bun. Cheese. Terima kasih Bapak Ibu. Indonesia ya. Oke, kita buat video nih, kita buat video. 3. 1, 2, 3. Cheese kacang bun. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa kita? Oke, sekarang kita bergeser sebelah kanan ya. Sebenarnya diperiksa jangan sampai ketinggalan karena kita akan lihat bagaimana proses pembuatan latte dari kotoran